COVID-19 menghalangi petugas saat akan menjemput dua anggota keluarganya yang kabur dari rumah sakit. Orang tua pasien mengamuk dan mendorong petugas. Proses penjemputan pasien COVID-19 di Jalan Abdul Syakur, Mamuju, Sulawesi Barat yang kabur dari rumah sakit mendapat perlawanan dari keluarga. Ibu pasien yang mengatakan anaknya tidak berada di rumah emosi dan mendorong petugas. Tim gugus tugas memastikan keberadaan pasien dengan menggeledah rumah sambil berdialog dengan keluarga. Keluarga menolak anaknya dibawa ke ruang karantina di rumah sakit. Ibu pasien mengaku anaknya tidak mendapatkan pelayanan baik selama di rumah sakit untuk isolasi. Menurut keluarga, anaknya yang semula sehat justru menjadi sakit. Tim gugus tugas COVID-19 Mamuju memahami kondisi psikis keluarga pasien. Namun karena status pasien masih positif COVID-19, petugas bersikukuh menjemput pasien agar tidak menulari anggota keluarga yang lain. Informasi yang kami terima tadi bahwa adanya pasien 2 orang ini melarikan diri dari tempat isolasi atau rumah sakit regional, sehingga otomatis kami dan gugus kabupaten dibantu dengan TNI Polri itu sama-sama ke TKP atau rumah yang bersangkutan. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan pasien tersebut, sehingga kita tetap lakukan persuasif kepada keluarganya. Mudah-mudahan dengan sukarela mereka mau menyampaikan bahwa keberadaan pasien yang bersangkutan. Kedua pasien yang melarikan diri dari rumah sakit ternyata tidak berada di rumah. Petugas terus melacak keberadaan pasien ke rumah kerabatnya di Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait warga mengamuk saat keluarganya yang kabur dijemput oleh petugas kesehatan, sudah bergabung bersama kami Andi Rasmudin, juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mamuju. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore, jelang malam di wilayah kami, Mbak. Baik, Pak Andi, sejauh ini apa sudah ketemu, ada di mana dua pasien ini? Siap. Dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa sejak terjadinya miskomunikasi yang kemarin sehingga dua pasien bernomor 64 dan 65 meninggalkan rumah sakit regional, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mamuju dibantu oleh TNI dan Polri, dalam hal ini Polresta Kabupaten Mamuju dan Kodim 1418 Mamuju, langsung melakukan komunikasi persuasif dengan pihak keluarga pasien. Terdapat dua pasien saat ini yang kami sampaikan. Yang pertama pasien nomor 65 yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju atau di dalam Kecamatan Mamuju, berada di salah satu jalan dalam kota Mamuju, yang bersangkutan seperti gambar yang ditayangkan tadi oleh Ines TV bahwa keluarga memang sedikit keberatan. Tim gugus tugas juga. Jadi sebenarnya ternyata di dalam rumah, Pak, atau bagaimana? Sampai sejauh ini dari hasil pantauan tim gugus tugas bersama dengan pihak Polresta Mamuju dan Kodim belum ditemukan yang bersangkutan di kediamannya. Keluarga tidak mau kooperatif ya, Pak? Sampai sejauh ini masih dilakukan komunikasi antara pihak keluarga. Baik. Karena apa jawaban dari keluarga tersebut, Pak? Apa alasannya, Pak, tidak kooperatif? Iya. Untuk teknis keberatannya keluarga terhadap pasien 64 dan 65 ini tentu bukan ranah kami untuk bisa menjelaskan. Baik. Karena itu masuk dalam wilayah gugus tugas Provinsi Sulawesi Barat untuk bisa menjelaskan secara teknis. Baik, Pak Andi, menurut keterangan keluarga dalam gambar yang atau dalam video yang tersebar, keluarga menolak dua anak ini dijemput lagi karena mereka merasa anaknya ini tidak mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit. Yang tadinya anaknya sehat malah menjadi sakit gitu, Pak. Iya. Ya, kami ingin sampaikan bahwa dua pasien ini berada di lokasi yang berbeda. Yang pertama dalam Kecamatan Mamuju, yang pasien kedua nomor 64 itu berada di Kecamatan Kaluku yang kira-kira ratusan kilometer dari pusat kota Mamuju. Pasien 65 yang berada dalam kota Mamuju itu memang seperti yang digambar tadi di keluarga pasien melakukan penolakan, sementara pasien yang berada di Kecamatan Kaluku
dan yang ada di Kecamatan Kaluku ini juga melakukan penolakan. Mungkin evaluasi dari tim gugus adalah bentuk anti klimaks dari kekecewaan keluarga pasien terhadap kondisi perawatan di rumah sakit regional. Dan sekali lagi bukan ranah kami untuk bisa memberikan keterangan terkait dengan perlakuan apa yang diterima oleh pelayanan apa yang diterima oleh pasien 64 dan 65 ini di rumah sakit regional seperti itu. Baik, lalu apa langkah ke depannya yang dilakukan gugus tugas COVID-19 agar pasien yang positif corona merasa aman dan dapat dirawat sebagaimana mestinya, Pak? Ya, tim gugus tugas seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bekerja sama dengan TNI Polri, Polresta Mamuju dan Kodim 1418 masih terus melakukan langkah persuasif karena kesimpulannya bahwa ini hanya terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman antara pihak keluarga dengan tim gugus, dan sekali lagi ini juga bukan adalah tindakan kejahatan, sehingga komunikasi persuasif antara tim gugus dengan pihak keluarga dimediasi oleh. Berarti ini dianggap tidak ada tindakan pelanggaran hukum ya Pak, menyembunyikan penyakit pasien penyakit menular? Ya, untuk sejauh ini kami walaupun membahayakan bagi masyarakat ya Pak ya? Iya, ini masih dalam taraf komunikasi karena keluarga juga masih memberikan jaminan bahwa pasien yang bersangkutan akan melakukan isolasi. Jadi tim gugus masih akan melakukan langkah-langkah komunikasi bersama dengan keluarga. Baik, tetap harus dipantau meskipun isolasi mandiri ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Andi Rosmudin, jubir COVID-19 Mamuju sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, sementara itu satu video seorang keluarga jenazah pasien dalam pengawasan diseret petugas tim Satgas COVID-19 di salah satu rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Pihak keluarga menolak pemulasaraan jenazah diambil alih oleh tim Satgas. Inilah video saat seorang ibu dan dua anak perempuannya dipaksa keluar dari ruang jenazah oleh petugas tim Satgas COVID-19 di salah satu rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga wanita ini berupaya mempertahankan jenazah suaminya yang hendak diambil oleh tim Satgas karena merupakan pasien berstatus pasien dalam pemantauan. Keluarga beralasan masih menunggu sanak saudaranya yang lain, namun tim Satgas meminta agar pemulasaraan jenazah diserahkan ke mereka. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Muhammad Iksan Mustari meminta maaf atas insiden ini. Menurutnya yang dilakukan Satgas adalah demi menjalankan protokol penanganan jenazah COVID-19. Terkait edukasi ya, itu bisa berjalan, dan ini yang tidak berjalan di lapangan, dan untuk itu memang kami tentu meminta maaf karena petugas seperti ini memang ingin menjalankan, karena protokolnya adalah pemulasaraan jenazah itu 4 jam ya harus diselesaikan. Insiden yang menjadi viral di media sosial ini terjadi Kamis 28 Mei lalu. Pihak rumah sakit masih menunggu hasil tes swab jenazah berstatus PDP ini dari laboratorium. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa sebesar Rp600.000 di wilayah Musi, Banyu Asin ricuh. Diduga pembagian dana bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran sehingga memicu amarah warga. Aksi ratusan warga ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepala desa yang dianggap tebang pilih. Ironisnya, penerima dana BLT ini merupakan orang dekat kepala desa dan perangkatnya. Sambil membawa papan pengumuman daftar nama penerima bantuan langsung tunai, warga desa Ulak Pace, Kecamatan Lawang Wetan, Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan menggeruduk kantor balai desa. Warga menilai kepala desa tidak transparan dalam mengucurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000.
Menurut warga, pembagian BLT tidak tepat sasaran karena terkesan mementingkan pribadi serta kelompok kepala desa dan perangkatnya. Sempat terjadi adu mulut antar masyarakat dengan perangkat desa. Segala macam hak nerime bukannya yang miskin, yang tak berhak nerime dia nerime. Nah, BLT. Apa? Dia dapat yang besar lah dapat. Camat Lawang Wetan yang menengahi perkara ini berjanji akan memeriksa penyaluran bantuan. Jika ditemukan ada bantuan yang tumpang tindih, pihak kecamatan akan meminta kepala desa dan perangkatnya segera memperbaiki data penerima agar tidak ricuh. Apabila memang tuntutan masyarakat terkait dengan BLT dana desa, mungkin adanya dianggap tidak tepat sasaran, kita serahkan ke mekanisme rapat desa, yang akan ditentukan melalui rapat desa untuk merevisi agar memang BLT ini benar-benar tepat sasaran. Kericuhan dapat diredam setelah aparat gabungan TNI Polri yang berada di lokasi meminta masyarakat menyampaikan keluhan melalui perwakilan. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Masih terkait bantuan pemerintah, pemirsa, Menteri Sosial Juliari Batubaras yang tadi meninjau langsung penyaluran bantuan sosial tunai di Serang, Banten. Mensos ingin memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Menerapkan protokol penanganan COVID-19, penyaluran bantuan sosial di Gedung Sekolah Menengah Pertama Bojonegara, Serang, Banten, disaksikan langsung Menteri Sosial Juliari Batubara. Selama proses penyaluran, Mensos berharap tidak ada warga yang dirugikan akibat salah pendataan. Dalam kesempatan ini, Mensos juga menyempatkan berbincang dengan masyarakat guna mendengar aspirasi terkait penyaluran bantuan. Bantuan sosial tunai akan disalurkan bertahap hingga 3 bulan mendatang sebesar Rp600.000. Ini tahap pertama di Banten itu sudah hampir selesai, sudah 92% kalau tidak salah penyalurannya. Saya minta juga teman-teman PT Pos, ada direksi PT Pos di sini, untuk segera siapkan tahap kedua di kabupaten kota yang memang sudah hampir selesai semua.